Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kantor operasional depo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya nama Taruna Dita Budi dengan notar 24021-032. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Guru Petros Salbaki dengan notar 2402034. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Farel Dwi Septian Arianto, nomor Taruna 240230033. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Daniel Akbar Abdul Hafiz dengan notar 240230031. Bagaimana sih sebuah depo dengan puluhan kendaraan bisa berjalan dengan tertib, tepat waktu, dan tetap terkontrol setiap hari? Siapa yang mengatur semuanya? Apakah hanya sopirnya saja? Nah, di balik kelancaran operasional armada, ada satu bagian penting yang sering tidak terlihat, yaitu kantor operasional sebagai pusat pengendali. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana kantor operasional berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan armada berjalan efisien dan terkoordinasi dengan baik. Baik, yang pertama yaitu peran kantor operasional sebagai pusat pengendali, yang dimana kantor operasional merupakan suatu pusat kendali utama atau control center dalam sistem depo, armada ataupun kendaraan. Semua aktivitas armada ataupun kendaraan dikendalikan dan dimonitor dari ruangan ini. Fungsi dalam operasional depo sebagai pusat pengendali yang pertama yaitu pengawasan keluar masuk kendaraan ataupun armada dengan mencatat jam keberangkatan dan kedatangan serta memastikan kendaraan sesuai jadwal. Yang kedua yaitu sebagai administrasi dan dokumentasi, yang dimana pencatatan jadwal servis atau maintenance, rekap laporan kerusakan, serta monitoring kelayakan kendaraan atau armada sebelum digunakan atau sebelum dioperasikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengendalian operasional armada, yang dimana pengaturan distribusi kendaraan atau armada serta penyesuaian jadwal jika ada gangguan. Kemudian yang keempat yaitu koordinasi antar bagian, yang dimana komunikasi dengan bengkel, dengan pengemudi, serta dengan gudang suku cadang untuk memenuhi semua kebutuhan armada ataupun kendaraan sebelum dioperasionalkan. Baik, selanjutnya ada sistem komunikasi dan koordinasi armada. Agar operasional berjalan lancar, diperlukan sistem komunikasi yang efektif. Bentuk sistem komunikasinya yaitu ada yang pertama komunikasi langsung, ada koordinasi antara petugas kantor dan mekanik, serta briefing sebelum kendaraan beroperasi. Yang kedua, media komunikasi, ada HT atau handy talkie, telepon. Selanjutnya sistem komputer atau aplikasi monitoring. Yang ketiga, sistem pelaporan. Ada pelaporan kondisi kendaraan, pelaporan hasil perawatan, dan notifikasi jadwal servis. Terus ada alur koordinasi pengemudi, lalu kantor operasional. Selanjutnya ada bengkel atau jika ada kerusakan. Selanjutnya gudang atau jika perlu spare part. Dengan sistem ini, informasi tidak terputus, keputusan bisa diambil cepat, kerusakan dapat ditangani segera. Berikutnya adalah penempatan kantor terhadap area parkir dan bengkel. Yang pertama adalah dekat area parkir, yaitu memudahkan pengawasan kendaraan keluar masuk. Yang kedua bisa memantau aktivitas pengemudi dan mengontrol keamanan depo. Dan yang kedua adalah terhubung dengan bengkel, yaitu memudahkan koordinasi saat kerusakan, mempercepat proses pelaporan teknis dan mengontrol progres perbaikan. Dan yang ketiga adalah posisi strategis, evaluasi atau tengah area, yaitu memiliki pandangan luas ke seluruh area depo dan meminimalkan blind spot. Terus bagaimana kantor operasional mendukung pengawasan dan efisiensi kerja? Yang pertama, mendukung pengawasan
Ada memantau kendaraan secara real time, mengontrol jadwal agar tidak bentrok, mencatat setiap aktivitas operasional, dan mengurangi penyalahgunaan kendaraan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi kerja, yaitu mengurangi waktu tunggu kendaraan, mengoptimalkan penggunaan armada, mempercepat proses perbaikan, mengurangi biaya operasional akibat kesalahan manajemen. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko, yaitu antara lain mengontrol keselamatan kerja, mencegah kendaraan overload, dan menghindari keterlambatan operasional. Nah, berikut adalah layout depo. Di gambar tersebut, kantor operasional itu berada di bagian depan dekat area pintu masuk. Karena tujuannya agar mudah memantau kendaraan yang keluar masuk depo serta mengawasi aktivitas secara keseluruhan. Area parkir armada ditempatkan di bagian atas, tersusun rapi dan mudah dikontrol dari kantor operasional. Kemudian bengkel atau area perawatan berada di tengah area depo supaya kendaraan yang mengalami gangguan bisa langsung diarahkan tanpa mengganggu jalur utama. Kemudian ada gudang suku cadang ditempatkan dekat dengan bengkel untuk mempercepat proses perbaikan dan pengambilan spare part. Kemudian gerbang masuk dan gerbang keluar dipisahkan agar arus kendaraan lebih tertib dan tidak terjadi penumpukan. Nah, layout ini dirancang dengan alur satu arah agar operasional lebih efisien. Kendaraan masuk melalui gerbang masuk, lalu menuju area parkir armada. Jika ada kendaraan yang membutuhkan perawatan, langsung diarahkan ke bengkel. Apabila diperlukan penggantian komponen, suku cadang tersedia di gudang yang posisinya berdekatan. Setelah selesai, kendaraan keluar melalui gerbang keluar. Penjelasannya yaitu pada layout depo kendaraan yang sudah dirancang menggunakan konsep alur satu arah atau one way flow system untuk menciptakan sistem operasional yang tertata, efisien, dan aman. Setiap area ditempatkan berdasarkan fungsi dan hubungan kerjanya agar pergerakan kendaraan ataupun armada dan pekerja tidak saling mengganggu. Pada layout tersebut tadi kan disebutkan gerbang masuk dan jalur sirkulasinya, yang dimana penggunaan satu jalur atau one way flow. Tujuannya itu untuk mengatur arus kendaraan secara tertib, mengurangi potensi tabrakan di dalam depo, serta meningkatkan keselamatan kerja atau K3 dalam depo. Untuk yang area parkir armada ataupun kendaraan memiliki disusun berjajar dengan jarak aman antar kendaraan. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan secara visual awal kendaraan, pengaturan jadwal keberangkatan, serta mobilisasi kendaraan saat dibutuhkan. Dari sisi efisiensinya, area parkir armada itu mengurangi waktu manuver kendaraan serta mempermudah pengawasan armada. Dan jika dilihat dari sisi K3 atau keselamatannya, itu untuk menghindari penumpukan kendaraan serta mengurangi resiko benturan antar kendaraan. Untuk bengkel atau area perawatan, yaitu di dalam bengkel terdapat area servis ringan ataupun servis berat, peralatan kerja mekanik, serta apar atau alat memadam api ringan. Dalam sisi efisiensi, alur kerja mekanik lebih sistematis ataupun kendaraan tidak perlu keluar area lain. Dan jika dilihat dari sisi K3-nya, tersedia ventilasi dan pencahayaan yang cukup serta peralatan tertata rapi dan apar mudah dijangkau. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pada gudang suku cadang, yang dimana gudang suku cadang untuk menyimpan menggunakan rak serta sistem inventaris untuk menjaga kerapian dan kemudahan pencarian. Dari sisi efisiensi, mengurangi waktu tunggu servis serta mempercepat proses perbaikan, dikarenakan jarak antara gudang suku cadang dengan bengkel atau area perawatan tidak terlalu jauh. Dan jika dilihat dari sisi K3-nya, penyimpanan tertutup dan terorganisir serta menghindari penumpukan barang yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir yaitu kenapa kantor operasional berada di paling ujung ataupun di sudut pada depo, yaitu fungsinya untuk memantau semua
aktivitas yang ada pada depo serta mengontrol semua armada atau kendaraan yang akan melakukan operasional ataupun melakukan perawatan. Fungsinya itu mengadministrasi kendaraan, pencatatan jadwal servis, serta monitoring kelayakan kendaraan. Secara efisiensi, alur kendaraan jelas dan satu arah, area kerja saling berdekatan sesuai dengan fungsi. Dan jika dilihat dari keselamatannya, pemisahan jalur kendaraan dan pejalan kaki, penyediaan serta penataan ruang kerja yang rapi dan aman. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.